Halo semua, kita kembali lagi di Pilih Kartu hari ini. Temanya adalah kisah cinta kamu di tahun 2021 ya. BTW ini bersifat general reading, berarti tidak bisa 100% resonate sama kalian ataupun cocok sama kalian. Di depan kalian sudah ada 3 pilihan pin, Kyo Sohma, Honda Tohru, sama Yuki Sohma. Mungkin kalian yang single bisa merapat, jadi kita bisa ngobrolin apa yang akan terjadi sama kalian di tahun 2021, kisah cintamu bagaimana. So, ini hanya fun reading, general reading ya guys, tidak bisa 100% cocok maupun resonate sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Namanya juga general reading, tentu tidak bisa 100% cocok ya guys. Perlu diingat ya, kalau general reading itu buat happy-happy aja gitu. So, ini ada orange, pink, abu. Orange, pink, abu. Silahkan kalian pikirkan, mungkin kalian pengen kisah cintanya tuh seperti apa. Kalian pengen segera dapat jodoh atau kalian masih pengen fokus karir gitu kan. Nah, di sini kalian pikirkan apa yang kalian wish untuk kalian gitu. Dan juga kalau kalian ingin dibacakan secara personal atau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada, jadi kamu langsung kontak aja karena bisa dibilang aku ini punya slot per hari 3 orang gitu. Oke, terima kasih karena kalian sudah selalu dukung channel ini sampai detik ini. Semoga bisa tetap terus membangun dan berkembang buat teman-teman. Terus juga bakal tetap stay buat fokus bikin readingan yang menarik terus gitu loh. Oke? Kalau gitu aku akan mulai dari pile nomor 1 ya. Kita singkirkan pile nomor 2 sama nomor 3. Kita akan mulai dari pin warna orange Kyo Sohma. Oke, kita akan reading apa yang akan terjadi di tahun 2021, kisah cinta kamu di tahun 2021, apa yang akan terjadi. So, okay, fokus. Ada 9 of Wands, ada 10 of Swords, ada 7 of Wands, ada Knight of Wands, ada King of Wands. Wow. Oke, guys, aku udah melihat di sini kisah kamu di tahun 2021 pile 1 ini kalian banyak yang habis sakit hati. Aku nggak tahu kenapa aku merasakan kalian energinya banyak yang putus, sakit hati, banyak yang sedih, banyak yang harus berjuang kembali untuk cinta. Seakan kalian itu abis ada yang dipermainkan oleh cinta. Mungkin kalian putus sama pasangan atau ditikung di belakang. Jadi ini tentang perselingkuhan juga bisa gitu ya. So, jadi kamu di sini harus banyak sabar, karena ketika kamu sabar, kamu akan menemukan peluang bagaimana kamu akan mencari seseorang lagi gitu. Terus kamu banyakkan di sini menyendiri ya saat ini gitu loh. Mungkin di tahun 2021 kamu banyak menyendiri karena kamu habis ditikung, habis diselingkuhin, habis diputusin gitu. Terus kamu banyak, ya udahlah, daripada menyesali hubungannya yang nggak ada kepastian dan kejelasan, akhirnya kamu lebih fokus untuk bangkit, untuk tetap mencari jati diri kamu. Banyak yang lebih memikirkan untuk melihat peluang ke karir dan lebih memikirkan untuk kehidupan kamu selanjutnya. Mungkin kamu lebih melihat kayaknya gue salah deh memilih pasangan selama ini. Mungkin selama ini kriteria gue tuh terlalu begini-begini, terlalu yang mau sefrekuensi sama gue, mau yang sepassionate sama gue, tapi ternyata orang yang dihadirkan sama gue tuh ternyata nggak seharusnya kayak gitu. Jadi gitu, kamu akhirnya memikirkan untuk merubah mindset kamu untuk sebenarnya
orang yang cocok sama gue tuh seperti apa. Jadi kalian tuh malah lebih banyak bertanya di sini, ya, banyak bertanya untuk menemukan cinta sejati kalian. Terus juga aku melihat di sini kalian lebih kayak banyak melihat ke arah masa depan, ya, yang dimana kalian melihat sesuatu itu nggak pakai hati doang, tapi bagaimana kalian harus bisa banyak lebih berpikir, lebih banyak pakai logika, atau mungkin kalian lebih keep going untuk meyakini diri sendiri untuk maju gitu. Karena aku merasakan file nomor 1 ini kebanyakan kalian itu akhirnya ketika kalian putus, kalian jadi tahu nih, oh prinsip cinta itu ternyata harus lebih fair, harus lebih terbuka gitu kan, harus sama-sama saling percaya gitu, harus sama-sama nggak ada yang ditutup-tutupi atau nggak ada yang mau diuntungkan atau dirugikan gitu kan. Jadi kalian jadi lebih kayak tahu gitu, kalian akan lebih mengarah untuk kehidupan kalian, kebahagiaan kalian ini lebih mengarah untuk mencari kebebasan dan mencari kayak gue nggak boleh kayak gitu lagi deh, gue harus lebih bisa buka mindset gue tentang cinta. Terus biar nggak salah langkah, mungkin kalian ya udahlah enjoy aja dulu, nikmatin perjalanan dulu gitu loh. Jadi banyak hal yang kalian lakukan malah lebih banyak mencintai diri sendiri, lebih banyak bergerak untuk mencari sesuatu yang pasti gitu, kayak kerja, kayak hobi gitu, lebih kayak mencurahkan hal-hal yang apa ya, yang lebih masuk akal di dalam hidup kalian gitu. The Fool. Tentu kalau misalkan kita habis memutuskan sesuatu atau kita habis mengendingkan sebuah kisah, pasti akan ada sebuah kisah yang baru. Nah, di sini aku melihat ada awal yang baru buat kamu, kisah cinta yang baru yang mungkin akan membawa kamu nih ke kebahagiaan, ke kehidupan yang baik. Jadi ada awal baru di sini, awal mula dan kisah cinta yang baru ya. Jadi kamu tenang aja tuh, kamu kayaknya harus lebih kayak fokus kamu karir, sabar ya. Ketika kamu sabar, ketika kamu yakin kalau kamu bisa untuk menemukan cinta di tahun 2021, karena mungkin ini di awal 2001 kamu lagi breakdown banget nih soal cinta, mungkin kamu habis kayak putus cinta atau kayak berharap sama orang tapi orang itu nggak ada penjelasan gitu, nggak ada kejelasan. Kira kamu lebih kayak banyak merenung, kayaknya gue selama ini salah gitu ya, banyak memikirkan untuk introspeksi diri juga di sini. Jadi akan ada kisah baru juga di mid 2021 buat kamu. Jadi kamu lebih banyak untuk menikmati karir kamu sih, momen-momen berharga kamu dengan keluarga, atau mungkin traveling, jalan-jalan, bahagiain diri sendiri gitu. Tuh, walau ada Five of Swords, walaupun kamu sendiri it's okay, bagi kamu tuh sendiri itu it's okay, nggak masalah. Berarti saat ini emang Tuhan pingin aku tuh gitu, Tuhan tuh pingin aku tuh ngebahagiain diri sendiri dulu gitu. Jadi kamu lebih kayak yakin kalau misalkan Tuhan tuh punya cerita buat aku gitu. Di 2021 mungkin kamu akan berpikiran lebih realistis ya. Mungkin selama ini kamu berpikiran ya terlalu baca cerita dongeng atau terlalu memikirkan buat kisah cinta kamu, jadi kamu lebih kayak egois. Nah sekarang kamu berpikir untuk ternyata gue salah selama ini, ternyata apa yang gue lakukan selama ini tuh cuman berdampak negatif gitu. Jadi di 2021 kamu akan lebih introspeksi diri sih. Coba kita lihat apa yang akan terjadi di 2021 general kisah cintanya. Kan kamu udah mulai mengerti tuh apa yang akan harus kamu lakukan. Bangkit walaupun kamu putus gitu kan, fokus karir, ada kisah baru.
Dan apakah kamu akan dipertemukan the one? Heart to heart conversation, iya ada orang baru. Tapi kamu harus banyak terbuka ya sama dia. Karena kalau misalkan kamu nggak terbuka nih sama dia, siklusnya akan seperti yang kemarin-kemarin lagi gitu. Jadi kamu harus belajar untuk ngebiasain terbuka dengan dia, ngebiasain untuk lebih pakai hati juga, pakai perasaan juga. Jadi bisa sama-sama, gak ada yang ditutup-tutupin, lebih sama-sama terbuka gitu. Jadi gak ada yang namanya sakit hati gitu. Jadi kalau misalkan emang sakit hati ya udah, biarkan aja, itu bagian dari cerita kalian gitu sih. Dan akan ada orang baru lagi yang akan menempatkan sisi hati kalian gitu, menempatkan hati kalian, seseorang yang luar biasa care, atau mungkin orangnya itu pernah datang di kehidupan kalian, cuman kalian tuh kayak nggak peduli gitu, karena mungkin kamu masih kayak bucin sama yang lalu-lalu gitu loh. Nah, dia akan datang, akan memberikan kepastian dan cinta yang tulus sama kamu gitu. Oke. Sepertinya file nomor 1 itu mengarah pada wanita atau pria single. Jadi kalian have fun. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. Honda Toru, pin berwarna pink. Oke. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin dibacakan personal, bisa cek deskripsi, untuk harga dan biaya sudah ada. Oke. Ada Queen of Wands. Kamu menunggu cinta di awal 2021. Kamu seakan kayak menunggu seseorang ya datang ke dalam hidup kamu, orang yang tulus, karena mungkin selama ini kamu selalu dimanfaatin. Kalau cinta, kamu kayak nggak pernah mujur soal cinta. Jadi kamu kayak berharap, ada nggak sih sebenarnya di dalam diri gue tuh, bisa nggak sih punya pacar, bisa nggak sih ada hubungan serius gitu. Oke? Ya, tapi kamu kayak masih dilema hati. Aku nggak ngerti kenapa kamu sebenarnya pingin punya kekasih, pingin punya pacar ya, cuman aku merasakan kamu kayak masih kayak ada dilema gitu. Makanya ada the High Priestess yang melambangkan kayak hati kamu tuh kayak setengah mau setengah enggak, setengah mau setengah enggak gitu, kayak setengah-setengah gitu. Karena aku merasakan kamu tuh masih takut buat suka sama orang gitu, takut buat dekat sama orang, karena sebenarnya trauma kamu itu tuh sungguh bikin kamu sakit hati selama ini, karena kamu mencintai orang yang selalu salah gitu. Jadi di sini aku merasakan kamu kayak bingung sendiri, tapi kamu sebenarnya mau membuka hati, mau memulai hubungan lagi gitu. Apa yang akan terjadi sama kamu? Oke, kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada Page of Swords. Di sini aku melihat kamu akan menepis semua kisah lalu kamu. Kamu akan benar-benar membuka hati ya, membuka diri kamu lebih baik lagi. Kamu bakal ya namanya survive gitu ya. Biarkanlah orang ada yang mau ngomongin soal kamu, mantan-mantan kamu banyak yang pengen balikan, kamu kayak enggak deh gitu. Kayak kamu udah tahu nih feeling kamu tuh kayaknya udah tahu bagaimana kamu harus bisa ngebuang gitu orang-orang yang menyingkirkan, orang-orang yang cuman mau manfaatin kamu gitu. Kamu kayaknya udah tahu bakal, tuh ada Page of Wands juga, bakal bagaimana orang-orang yang cuman memanfaatin mana, orang-orang yang mau serius mana. Jadi di sini kamu banyak ngebuka diri, ngebuka hati, banyak ya seperti itu. Kamu banyak ngedeketin orang juga gitu. Tuh of Pentacles balik lagi.
Tapi ketika kamu udah dideketin seseorang, ada orang nih yang deket sama kamu hati kamu ragu lagi. Why gitu kan? Di 2021 tuh kamu kayak kamu tuh ragu lagi, kamu bingung karena hati kamu masih belum siap. Kamu kayak mikir kerja hubungan, tapi hati gue pengen hubungan, tapi logika gue pengen kerja gitu loh. Karena entah kenapa kamu sendiri emang, aku rasa emang masih belum siap sih kalau harus punya hubungan yang serius banget. Soalnya kamu mungkin habis ditinggal nikah atau udah diajak serius tapi malah akhirnya hubungannya kandas gitu doang gitu loh. Jadi masih banyak pertimbangan gitu ya dari diri kamu sendiri. Wow, the Hangman. Bingung dah lu. Ada yang galau. Jadi di sini aku ngerasa kamu galau. Ketika Tuhan memberikan cinta sejati buat kamu, kamu malah bingung sendiri. Kamu ngerasa cinta yang dihadirkan sama kamu tuh beban buat kamu. Soalnya gini, ketika kamu mencintai seseorang kan tentu kamu harus kepikiran tentang materi, gimana harus nabung, harus kerja serius buat nikah dan lain-lain. Nah, ketika kamu sebenarnya tuh butuh cinta, cuman pas ketika dihadirkan cinta beneran sama Tuhan, sama Allah, kamu malah bingung sendiri, apa yang harus gue lakukan gitu. Kamu bertanya, kenapa? Karena kamu selama ini udah kebiasa single dan apa ya, kamu udah terbiasa sukses mandiri gitu loh, dan dihadirkan cinta dan akhirnya kamu bingung sendiri. Jadi beban kamu itu, jadi beban pikiran gitu. Dan lucunya nih guys, mungkin kamu masih agak trauma dengan masa lalu kamu yang menyedihkan, yang mungkin kamu takut juga untuk membuka diri lagi gitu. Jadinya kalian malah di fase bingung dan malah jadi beban gitu, beban pikiran, beban apapun gitu loh. Tapi kalau aku rasa kamu harus ngejalanin ini dengan santai gitu loh. Jangan menjadikan sebuah hubungan cinta yang kalian dapatkan dan anugerahi dari Tuhan ini menjadi sebuah beban, karena mungkin ini adalah reward dari Tuhan karena kamu udah berhasil untuk survive, berhasil untuk tetap berada di dunia ini ya, berhasil untuk tetap semangat, nggak menyerah, dan kamu berhasil untuk tidak gabut dan mengakhiri hidup misalkan. Nah, jadi di sini mungkin kerja keras kamu akan terbayarkan dengan datangnya cinta yang sejati. Keren sih. Mantap jiwa. Sugoi nek, keren banget sumpah. Jadi aku ngerasa di sini kamu akan merasakan kebahagiaan seutuhnya. Cuman entah kenapa di awal-awal ini kamu ngerasa beban. Mungkin karena kamu ini cinta beneran atau cinta semu nih gitu. Banyak kan yang mikirnya takutnya kesana lagi, takutnya cintanya cinta bohong-bohongan lagi gitu. Keren. Religious factors, tapi semua kamu harus percayakan pada Allah, pasrahkan diri kamu kepada Tuhan. Ketika kamu percaya ya, Tuhan itu memberikan yang terbaik jalannya untuk kamu akan menemukan yang terbaik gitu, pasti insya Allah. Yang penting sih kamu harus yakin ya, yakin kamu bisa keluar dari traumatik dan kesedihan yang sedang kamu rasakan ini, biar kamu tetap bisa yang namanya bergerak, bisa yang namanya maju untuk hidup, dan kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Gitu deh untuk file nomor 2. Oke, lanjut ke file nomor 3. Terima kasih buat file nomor 2. Keren. Gue suka nih file nomor 2. Kayak gue bacain diri gue sendiri nih. Oke, kita lanjut ke file nomor 3. Thank you Paltu. Oke, kisah cinta kamu di tahun 2021, apa yang akan terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Age of Wands.
kamu berhasil mendapatkan cinta seseorang, tapi kamu harus hati-hati karena dia ini banyak yang suka guys. Jadi pile 3 ini harus banyak hati-hati, renungkan diri dulu. Yakin gak lu sama dia? Daripada nanti ketika kamu udah dapet tapi masih berantakan gitu endingnya. The Wheel of Fortune. Ya, ada sebuah keberuntungan, cuman di sini kamu harus hati-hati. Aku bilang kamu kan udah mendapatkan hati seseorang di sini. Kamu bisa ngejaga dia atau enggak? Karena ketika kamu mencintai seseorang, ketika kamu bisa menjaganya sepenuh hati, dia akan tetap selalu ada di hati kamu, samping kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga sepenuh hati ya, dari atas bisa ke bawah gitu. Bisa saja dia diambil orang lain. Perlu hati-hati, perlu kesiapan diri juga ini. Aku ngerasain di sini ada macam-macam was-was yang terjadi di diri kamu, karena kamu mungkin agak susah ya ngedapetin dirinya gitu. Cuman pada akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Terus yang aku lihat di sini kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik ya. Jalan buat kamu kalau kamu bisa ngejaga perasaan dia atau hubungan yang baik gitu. Jangan egois, jangan mau menang sendiri, intinya seperti itu. Jatuh bentar guys. Tuh, gunakan insting kalian. Kalian tuh kayak akan dapat banyak hal di dalam hidup. Tapi bagaimana kalian bisa tetap menjaganya? Karena aku ngerasa kalian tuh punya hal yang bisa diidamkan gitu loh. Mungkin kalian adalah orang yang sangat super baik dalam hubungan. Mungkin kalian adalah orang yang pengertian sama pasangan. Jadi tetaplah jaga itu, karena ketika kamu sama pasangan bertengkar pun kalian juga harus belajar untuk saling memahami gitu. Nah, gunakan intuisi kalian biar terhindar dari hal-hal yang tidak mau kamu terima, kayak misalkan perselingkuhan atau semacamnya. Ini ada roda berputar gitu. Ada strength. Kamu tipikal orang yang berani sih, berani dalam segi apapun, dan aku rasa it's okay kalau kamu tetap bisa menjaga hubungan, akan tetap terjadi baik-baik aja. Cuman kamu harus berani dalam bertindak. Kalau misalkan pasangan kalian kelihatan udah cuek atau apa, kamu harus hati-hati gitu ya. Pikirkan perasaan kamu sendiri juga. Eight of Cups. Banyakin berpikir ya. Di sini kamu kayak banyak merenung ya, banyak berpikir, karena aku ngelihat sebenarnya hubungan ini tuh pasti akan ada konflik ya. Pasti di setiap hubungan itu pasti akan ada konflik walaupun kita ingin menghindarinya. Dan di sini kamu banyak mikir, apakah konflik ini sebenarnya harus bisa terjadi gitu. Banyak dari teman-teman yang mikir, kenapa bisa ada konflik di dalam hubungan ini? Ya karena mungkin ada fase dimana kamu sama dia tuh gak bisa yang namanya cocok 100%. Di dalam hubungan itu kita kan melengkapi dua sifat yang berbeda, dua manusia yang berbeda. Makanya di sini kamu gak boleh namanya banyak egois atau mau menang sendiri, karena balik lagi gitu, setiap hubungan itu pasti akan banyak yang namanya perselisihan. Bagaimana kita bisa menjaga komitmen, dan di sini kamu belum yakin soal itu. Kalian masih banyak yang takut dalam berkomitmen, aku rasa.
Mungkin pasangan kamu udah pingin serius, cuman kamunya kayak masih aduh yakin gak ya gitu. Five of Swords. Banyak dari kalian lebih memilih untuk berdiam diri kalau lagi pusing ya. Banyak yang kayak suka menghilangkan diri dari pasangan. No, itu tidak bisa menyelesaikan masalah, guys. Justru kalau kayak gitu kalian hanya membuat sebuah masalah menjadi runyam. Makanya aku di sini ngerasa pile 3 ini harus banyak terbuka sama pasangan gitu ya. Hampir mirip sama pile 2, cuman pile 3 tuh lebih kayak banyak tertutup, introvert gitu. Jadinya kamu kayak lebih banyak memikirkan apapun sendiri. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Three of Pentacles. Kamu harus belajar untuk bisa namanya berdiskusi, belajar untuk bisa yang namanya bagaimana kamu bisa memberikan solusi gitu atau menerima solusi. Jadi di sini kamu belajar untuk tidak mau menang ego ya. Terus belajar untuk how to treat pasangan dengan baik. Walaupun kamu tipikal orang perhatian, tapi harus ingat kamu harus bisa menjaga pasangan kamu gitu. Biar nggak lepas lah intinya gitu. Nah, bagaimana kamu bisa berdiskusi dengan baik, bagaimana bisa berhubungan dengan pasangan dengan baik gitu loh. Bukan berhubungan dengan secara bersetubuh juga, tapi bagaimana kalian bisa berdiskusi dan menjadi teman ngobrol yang baik buat pasangan gitu. Dan aku rasa dia sangat mencintai kamu. Kalau kamu adalah wanita, dia adalah Mr. Right kamu. Kalau kamu adalah pria, dia akan selalu ada di samping kamu. Jadi tenang aja, asal kalian bisa tetap menjaga komitmen, menjaga perasaan ya, menjaga rasa, tetap ada dan menjaga keharmonisan hubungan. Intinya saling menjaga satu sama lain gitu, biar nggak ada yang sedih, terugikan dan semacamnya. Oke, kita akan baca dari kartu ini. Children. Ada yang bakal menikah di tahun 2021. Mungkin kalian akan lebih banyak mengarah diskusi ke hubungan serius. Akhirnya kalian sadar untuk bagaimana kalian berdiskusi dengan pasangan. Mungkin kalian akan berdiskusi dengan keluarganya. Bahkan banyak yang teman-teman akan sudah mengidamkan seorang anak gitu. Menarik nih. Jadi pile 3 ini lebih mengarah bagaimana kalian akan punya hubungan dengan pasangan gitu. Sorry, aku butuh satu aja. Jangan lupa pasrahkan diri kepada Tuhan. Ketika kamu memasrahkan diri, insya Allah akan ada hal baik gitu. Dan kita akan bisa lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dan semacamnya. Intinya di sini kamu harus percayakan kalau Allah itu maha adil, maha bijaksana, dan kamu harus bisa yang namanya yakin kalau pasangan kamu ini adalah jodoh kamu gitu. So yang buat PL3, kamu harus bisa menerima pasangan kamu ya. Kalau misalkan emang kalian akan menikah, punya hubungan, kalian harus bisa yang namanya saling mengerti, bisa berkomitmen dengan baik, tidak boleh ada yang egois, dan harus bisa mengajak pasangan kalian lebih baik secara diskusi dan semacamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Queen Tarot Semesta, dan thank you guys for this readingan. And kalau kalian ingin personal reading, cek deskripsi untuk harga dan biaya sudah ada. Bye.